Saya bilang itu sama panitianya, sudah cukup hentikan, cukup, tolong tat. Kaki saya hentakan di lantai langsung terpental itu, gitu kan. Kamu, saya bilang gini, kamu nggak usah berhadapan dengan guru saya bilang. Hadapi dulu muridnya, saya bilang gitu. Kamu belum kelas guru saya bilang. Mbah, saya berguru sama jenengan ya. Waduh, Beb, saya ini ilmunya Datuk Antum itu, Beb. Saya nggak berani, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim SRA mendatangkan bintang tamu atau narasumber yang terkait dengan dunia mistis dan perjalanan Kiai dari awal. Monggo perkenalan dulu, Pak. Nama saya Suroto ya. Enggak ini apa? Ya nama orang Jawa kan. Dulu waktu kenal sama beliau itu waktu anak saya itu sakit terus kan biasa kan orang Jawa nggak peduli mau ini yang penting kan sembuh kan. Oh iya, iya. Saya nggak peduli mau melanggar syariat atau enggak atau sesuai kaidah, saya nggak peduli, yang penting anak sembuh. Mikirnya gitu. Mau berapapun ibaratnya biaya, mau utang atau gimana, nggak mau tahu, yang penting itu. Sampai beberapa kali itu kan sudah hampir 9 saya cari orang, iya, dukun ya, kiai gitu, nggak ada perkembangan, makin memburuk. Terus kan ada kenalan juga kan, kebetulan saya punya temen ibunya itu diobatin sama beliau dalam proses pengobatan itu. Nah, terus saya dikenalin, waktu itu beliau masih ini di Jogja, base camp beliau di Jogja. Oh, pertama kali beliau itu mendakwahkan atau menyebarkan istilahnya ruqyah itu pertama kali di mana itu? Itu kalau pertama kali beliau kan sudah lama sebetulnya berkecimpung di dunia ruqyah. Iya, di dunia ruqyah itu 2004 atau berapa gitu kan, enggak begitu ini kan. Kalau enggak 2004 2006 udah lama sekali, beliau masih bujang aja sudah, tapi kan kadang kan ruqyah harus, kadang sudah ini banyak di penulis beliau. Dakwahnya lewat nulis lihat tulis beliau. Kejadian pada waktu sampean itu berjumpa dengan beliau Kiai Imron itu perkiraan tahun berapa itu? Kira-kira awal 2015. Awal 2015. Iya. Pada waktu itu jenengan sudah mendatangi beberapa kiai dan orang pintar istilahnya untuk mengobati anaknya jenengan. Indikasi dari penyakit anak jenengan pada waktu itu apa? Itu kan saya juga kurang paham juga kan, dulu kan nggak tahu juga kan. Kalau di medis dikatakan nggak bisa kencing, nggak bisa itu, maksudnya dikatakan gitu nggak bisa. Soalnya anak saya ini tidak ada keinginan untuk pipis. Beda loh Pak, sama nggak bisa pipis sama tidak punya keinginan pipis. Bisa nggak bedakan itu? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa berarti itu sudah menunjukkan itu penyakit. Iya, mau pipis tapi nggak bisa. Tapi ya, kalau nggak ada kemauan dari anaknya sendiri. Padahal pada waktu itu kan anak kecil ya. Anak kecil, umur anak saya itu 9 tahun masih. Terus prosesnya ketika jenengan sudah kemana-mana akhirnya ketemu dengan Kiai Imron, itu proses cara beliau menangani gimana? Penanganan beliau ya dibacakan simai itu kan, ayat-ayat ruqyah itu. Habis itu kan mutah-mutah anak saya itu, mutah banyak itu satu keluarga semua, termasuk saya juga, istri saya, saudara-saudara saya semua ngumpul di situ. Satu keluarga di ruqyah bareng. Terus kata beliau kenapa? Indikasinya kan nggak wajar gitu kan, ada sesuatu yang ini yang ganggu. Terus pada waktu itu sampean sebelum sampean berobat itu, sampean itu tiap harinya itu pekerjaannya apa, kesibukannya apa? Kalau saya ini serabutan Pak ya,
sembarang, yang penting halal sama nggak melanggar hukum aja udah cukup gitu. Seperti itu ya. Setelah anak jenengan itu tangani itu perbedaan sebelum dan setelahnya itu apa? Ya perbedaannya kan banyak. Alhamdulillah kan anak saya tertolong, maksudnya sembuh. Itu berapa dari sebelum jenengan ke Kiai itu sudah berapa hari istilahnya ndak? Itu sekitar 1 bulanan. 1 bulanan kalau saya berobat 1, 2, 3 gitu nggak ada hasil, langsung saya pindah. Saya ngejar itu. Itu ndak kencing itu? Ndak pengen pipis, bukan ndak kencing. Kalau kencing itu kalau pengen pipis tapi ndak bisa. Iya. Sakitnya kan lain. Tapi itu ndak ada rasa keinginan mau pipis le. Saya bilang gitu kan. Ndak. Duh, terus prosesnya itu gimana? Anaknya itu perutnya ndak sakit atau gimana? Itu kan kemana-mana kan, yang ini nangani kan cara-cara yang nggak syar'i, yang melanggar akidah, yang ini lah. Kalau udah nggak saya mikirnya cuma untuk kesembuhan anak kan. Nah itu kan dari hari ke hari itu makin membengkak. Kembung? Bukan cuma kembung, semuanya. Tangan ini sampai saya itu sedih nangis. Baju yang tiap hari dipakai ini baju nggak muat di kepala. Di kepala anaknya jenengan? Iya, dipakein itu berarti membesar gitu. Membesar semua, ininya semua. Nah, setelah ditangani istilahnya ada perubahan dari yang awal, akhirnya sembuhnya bertahap secara rupiah. Beliau rutinkan itu. Rutin berapa kali pertama kali itu? Itu pertama langsung sudah mutah-mutah, tapi belum ini kan. Maksudnya belum langsung instan kan, nggak instan kan, harus melalui proses juga kan. Terus ini ada yang agak berat, tapi jenengan gimana kalau jadi mediator apaan, saya nggak tahu kan dulu kan. Nah ini pertama kali sampean kenal dengan kata-kata mediator. Iya. Terus akhirnya sampean mau jadi mediator. Iya kan, Kiai kan gini, ini buat nolong anak jenengan, gimana, mau nggak? Ya jelas mau, cuma anak saya sendiri. Iya gitu. Wong harta saja istilahnya, kalau orang itu mau berapapun akan dikasih kan. Utang terus padahal. perjuangan kayak gitu. Lah akhirnya sampean sudah mau, lah ini prosesnya gimana Pak? Ya itu kan langsung habis proses itu kan. Seketika itu kan rupiah semua satu rumah. Mutah-mutah gini, tapi kan mungkin kan beliau sudah paham kan, kok mungkin gimana gitu kan, langsung ini Pak, ada nggak yang jadi mediator, bisa mediator apaan, nggak ngerti ya. Mediator itu yang dimasukkan, ini dipindahin penyakit dari pasien ke ini. Wah, nggak ada kayaknya, saya nggak kenal gitu-gituan. Tapi saya lihat jenengan potensi loh. Kiai bilang gitu. Langsung. Kalau potensi enggak apa-apa, langsung. Saya bersedia. Enggak bersedia tentu ya, ini kan buat anak saya. Langsung dilakukan itu. Proses itu medumisasi, nanti dipindah udah nurut aja gini. Terus akhirnya itu terjadi. Jadi ini dimediatorin ke saya. Itu pertama kali sampean? Pertama kali saya mediator buat anak saya sendiri. Apa yang sampean rasakan pada waktu proses pemindahannya itu? Itu dipindah ya antara sadar kan, nggak, maksudnya di tengah-tengah. Saya juga baru pertama itu, ini kok berat gini, kayak gimana gitu di dalam tubuh, kok gimana gitu. Sampean sendiri tuh bingung ya, karena bingung. Saya sendiri bingung itu waktu itu. Yang sampai rasakan itu apa? Ya kan berat gitu, kayak sesuatu di dalam tubuh ini kayak gimana, kayak membesar gitu kan. Banyak saksi mata, ini telinga saya ini gerak-gerak ke atas gini, ternyata gini gitu. Sampean sadar itu? Nggak sadar, saya nggak tahu. Maksudnya nggak sadar itu ya, waktu yang ininya nggak tahu, tapi di dalam tubuh saya bisa tahu ini ucapan, ini apa nih, saya tahu. Tapi itu kan di luar kendali saya, ngomong sendiri gitu, tapi saya sadar itu ngomongnya gini-gini, tapi
nggak bisa ngendalikan gitu. Ya Prosesnya kan ditanyai ya kan, sudah informasi sudah didapat kan, langsung masuk Islam, didakwahi sama beliau ya. Masuk Islam, dibujuk, akhirnya mau, terus keluar. Terus anak jenengan? Terus langsung saya bilang, ini gimana ya? Terus gini, anak saya gimana? Ya, saya masih ingat itu beliau. Insya Allah besok sembuh. Saya juga, insya Allah besok sembuh gini-gini, masa bisa saja kemana-mana ibaratnya kan. 9 orang sudah ini. Iya kan, gambaran sampean loh. Saya pindah kemana-mana. Saya agak ragu juga ini. Ini baru sekali ditangani. Baru sekali tangani kan. Waktu itu baru sekali tangani Ruqyah Simai, langsung meditisasi gitu kan. Besok sembuh. Insya Allah besok sembuh. Kayak gimana gitu. Terus alhamdulillah setelah itu kan 1 hari besoknya kaget saya, anak saya langsung pipis. Terus itu untuk yang bikin apa itu? Langsung seketika itu langsung nyusut. Normal bisa pakai baju lagi. Apa yang terlintas di pikiran pada waktu itu? Saya waktu itu sebelum waktu pengobatan tuh, masa proses itu kan, saya sudah gini. Saya ada nazar ini. Wah, seandainya anak saya sembuh, siapa yang nyembuhin? Siapapun beliau yang menyembuhkan, dengan wasilah beliau, dengan izin Allah, saya akan mengabdi pada beliau. Saya itu janji itu sudah di hati ini, sudah. Akhirnya kan saya ini penanganan, beliau lihat sendiri kan, ada hasil proses, anak saya bisa sembuh kan. Langsung beliau bilang gini, nanti kapan-kapan ya Pak ya, bantuin saya. Kalau saya tapi sampean belum di istilahnya dapat jasaan untuk iya belum, baru pertama saja, masih bingung, masih takut ya, antara takut kayak masih bimbang gimana gitu. Pokoknya wis disuruh itu, setelah tahu bahwa anak sampean sembuh, siap gitu aja saya. Dan waktu itu kan yang teman saya itu kan ibunya kan masih pasien proses pertama. Oh, ibunya itu juga pasien juga? Iya, sudah parah, ibaratnya di rumah sakit stadiumnya sudah 4. Tapi alhamdulillah ditangani beliau rutin. Memang ini berkurang, memang langsung ada perubahan, tapi ya Allah berkehendak lain kan, takdir nggak tahu kan. Tiap hari saya ke sana. Iya, membantu itu, disuruh bantuin kan sama beliau. Saya datang tiap hari, tiap habis sisa datang, pulang subuh, terus tiap hari sampai 1 minggu itu. Sampai ibaratnya ini nggak tertolong. Oh, ya pasiennya. Iya, pasiennya. Jadi kan itu kan termasuk shock terapi juga buat saya. Pertama kali anak sembuh, sukses istilahnya. Bantuin, meninggal di depan mata saya sendiri. Pada waktu itu shock berat saya. Meninggalnya itu sampean masih di depan saya. Di depan saya lihat sendiri. Indikasinya itu penyakit. Wah, penyakit ya enggak bisa kencing, udah liver yang mana-mana komplikasinya sudah parah. Komplikasi. Kedokteran aja rumah sakit sudah angkat tangan, sudah kemana-mana itu sudah. Tapi ya takdir berkata lain kan, nggak bisa tertolong juga. Karena memang usahanya sudah kan, sudah maksimal, ikhtiarnya sudah maksimal ini. Tapi kenyataannya ya Allah berkata lain. Setelah itu jenengan ada penanganan lagi. Iya, itu kan beliau kan belum begitu dikenal orang, walaupun sudah berkecimpung, tapi kan belum begitu dikenal. Pertama kali yang sampean ketahui beliau itu pelatihan itu di mana? Itu pelatihan pertama beliau itu di Jakarta. Ya, ikut di Depok. Iya, ikut. Kebetulan untuk pelatihan dari beliau itu saya ikut pas waktu itu mendampingi beliau. Jadi untuk pertama kali di kota mana itu selalu waktu itu pertama gitu. Iya, karena janjinya sesuai dengan janjinya. Iya, sesuai janji akhirnya hikmah betul-betul hikmah.
apa yang sampean dapatkan ketika masa-masa hikmah itu, apa yang sampean dapatkan? Ya, kalau saya untuk bisa ini bisa itu bisa nggak terlalu ini, saya nggak mikir gitu. Yang penting saya ngabdi, saya bisa bermanfaat bagi orang lain, sama tiap hari kan dibimbing beliau. Bukan masalah ruqyahnya ini, saya terus terang nggak minat saya. Nggak minat sama sekali Aslinya ya. iya, Ya, cuma karena saya senangnya ketepatan. ini untuk mendekatkan diri, lebih rajin ibadah, lebih taat lagi. Kan saya sholatnya bolong-bolong, nggak pernah ini. Dulunya kan saya nggak, udah ini lepas dari ini agama, sudah banyak salah maksiat ibaratnya kan gitu. Alhamdulillah kenal beliau, belajar sedikit, ya dibimbing sama beliau, kesabaran beliau, dibimbing terus lama-lama. Saya bisa Seperti rajin saat ya, ini. seperti saat ini ya. Saat ini sampai menjadi salah satu orang yang terkenal sampean. Yo, Meskipun ndak. sampean nggak merasa terkenal, tapi banyak yang tahu kan. Nggak terkenal, terkenal dari mana nggak tahu. Banyak yang tahu sampean. Ya itu biasanya kalau yang saya dengar, kiai ketika sudah untuk akhir-akhir ini, ketika kiai sudah penanganan dan butuh pasti jenengan dipanggil biasanya kan gitu. Ya alhamdulillah. Ya kalau sekarang kan sudah banyak tim, di mana-mana ada ribuan santrinya sekarang kan. Ribuan. Kalau ada memang perlu bantuan untuk penanganan yang agak serius gitu, Panggil. saya ya insya Allah saya hadir. Mediator itu, kalau menurut pandangan sampean, orang yang menjadi mediator itu gimana? Orang yang menjadi mediator itu yang biasanya kan yang mental spiritualnya lemah, itu gampang ini. Yang contohnya kayak orang kesurupan itu pasti bisa jadi mediator. Iya, iya. Karena portalnya sudah terbuka. Selain indikasi dari yang spiritualnya lemah itu, apakah orang yang kelahiran ini, atau biasanya kan orang Jawa kayak gitu, kelahiran hari ini, pasarannya ini dan gini, biasanya kan orang Jawa kan gitu. Kalau itu, mental itu. Iya, kurang ini juga, kalau kurang paham juga untuk hitungan itu. Yang kelahirannya apa. Kebetulan saya ini juga kelahiran, tapi ya saya nggak percaya juga. Maksudnya saya ini kelahirannya 1 Suro, 1 Muharram. Oh, 1 Muharram, 1 Suro. Iya, makanya nama saya Suroto. Oh, iya. Jujur kalau masalah dari ikatan dari turunan ya, dari mbah-mbah dulu kan ibaratnya, dan dari nenek moyang itu supranatural semua. Oh, berarti memang ada istilahnya itu punya wadah dari atas. Sama seperti beliau kan abahnya kan memang juga. Iya, banyak kan ini kakek-kakek atas saya kan dukun semua. Oh. Iya, mungkin dukun tapi akhirnya turun ya. Nah, turun ke sampean. Mungkin lah itu. Mungkin turun jadi dukun, tapi saya milihnya bukan dukun, tapi mengarah kepada yang kayak gini. Ya, insya Allah memilih yang menjadi dukun juga, tapi yang dukun yang syar'i. Iya, dukun syar'i ya. Bukan seperti kakek-kakek saya dulu. Tapi sebenarnya kalau dukun-dukun kayak dulu itu ya enggak salah juga. Iya, memang enggak ini juga, dulu kayak gitu modelnya memang. Selama jadi mediator yang paling berkesan itu, kalau berkesannya semua ada pengalaman sendiri-sendiri, ada pembelajaran untuk saya, untuk kehidupan saya ini. Banyak juga kasus-kasus yang tidak terespons karena saya memang ini buta masalah ini. Iya, dunia teknologi, jadinya banyak yang nggak terekspos, jadinya tidak bisa buat pembelajaran untuk praktisi sekarang. Nggak kayak sekarang bisa langsung syuting gini-gini. Dulu nggak pernah suruh pegang HP gini, nggak mau saya. Padahal itu kasusnya berat-berat, ibaratnya kan udah ini ekstrim gitu kan.
Terus setelah biasanya ketika orang nangani, setelah penanganan selesai itu kan juga ada efek. Ya kalau efek jelas, kalau mediator resiko tetap ada, apalagi mediator kan langsung berhubungan dengan langsung sama iya pelaku, inilah itulah yang langsung berhubungan, jadi langsung kontak, otomatis mediator langsung yang berhadapan biasanya gitu. Memang menjadi incaran yang sering pertama sudah ya sudah biasa. Dulu awal-awal gitu sudah biasa, kalau ndak istri anak pasti terus, efek ya. Pasti. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah sekarang ibaratnya kena imbas, tapi kan nggak separah dulu. Iya sudah nggak terasa begitu ini. Kalau kena tetap kena, tapi tidak separah dulu. Mungkin sekarang sudah istilahnya itu umpama ketika sampan sudah mengistomakan bacaan apa, akhirnya itu menjadi salah satu wasilah keselamatan, itu menjadi salah satu benteng. Maka ketika jadi mediator itu menangani penanganan yang paling berat, sehingga sampan itu apa kayak kata kalau orang sekarang itu sukmanya itu di mana gitu, dibawa oleh hal-hal yang kayak gitu. Kalau saya sendiri, kalau untuk yang terjun ke situ, kalau penanganan parah-parah sebetulnya ya banyak pengalaman, tapi enggak begitu ini juga, saya enggak sampai saya harus ke situnya, itu belum tingkatan saya masih ecek-ecek ya. belum sampai ke tingkat yang lanjut ibaratnya. Di KBRA itu kan gitu. Iya. Enaknya ketika kita sudah sembuh, kita bisa bantu ada orang lain. Terus kan gitu. Semuanya memang gitu prosesnya. Yang saya lihat sendiri dari pasien-pasien yang beliau tangani, akhirnya bisa sembuh, terus jadi praktisi menolong yang lainnya terus berulang-ulang dimanapun ini. Iya, itulah yang membedakan antaranya praktisi atau ahli ruqyah yang kayak gini dengan dukun kan gitu. Ketika kita berobat ke dukun sembuh ya sembuh kan, kita tidak bisa menolong. Tapi ketika kita jadi praktisi, kita sembuh, akhirnya juga bisa menolong pada orang. Akhirnya terus kan dakwahnya terus sambung sampai banyak akhirnya ya kayak gitu. Ya ini karena keterpaksaan kan sebenarnya. Awalnya kan terpaksa. Terpaksa. Itulah perjuangan orang tua. Orang tua kalau ke anak kan kayak gitu, sampai istilahnya nyawa pun dipertaruhkan. Akhirnya dan sukses, anaknya sembuh juga, orang tua bisa dakwah. Kalau saya lihat sekarang kan ya banyaklah yang ini menjadi praktisi, bukan masalah di pengobatannya. Pengobatan untuk ini kan cuma sarana, cuma jalan. Sebetulnya KBRA ini yang tujuan utamanya bukan itu, bukan sembuh ini enggak. Sebetulnya untuk memperbaiki akidah kita, iman kita, ketakwaan kita. Sebetulnya yang beliau ajarkan itu. Akhirnya ya pada titik akhirnya kan di situ. Tapi kadang orang kan tidak memahami, ada yang mengambil dari segi pengobatannya saja, kan gitu. Ada yang pengobatannya saja. Kalau belum tahu gitu, memang taunya ini ngobati dikit gitu aja, enggak. Padahal ini lebih, ini di dalam KBRA ini semuanya ada. Ilmu apapun ibaratnya di keaswajaan ini semuanya ada di KBRA ini. Ada, betul memang. Komplit. Tapi kadang memang untuk memahami yang seperti itu juga butuh proses. Kalau beliau sudah tahu, seandainya praktisi gimana sudah tahu, karena itu memang resikonya, memang serangannya yang paling berat itu serangan yang halus itu. Iya, yang memang ke praktisi, ke dalam membisikkan ya, agar bersih tegang sama ini, ribut sama sesama praktisi. Akhirnya yang memupuk kan enggak sejalan, kadang memupuk kesombongan diri. Wah, sukses dalam meruqyah, sombong tapi nggak berasa gitu kan sekarang banyak. Yang saya agak ini prihatin juga gitu sekarang. Ya memang
Kadang memang nggak sadar karena semua gitu. Kita bisa meruqyah dan mengalahkan jin tapi tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, ya kan seperti itu kadang ya. Ini terkait dengan ketika sampean ikut pelatihan, terus sampean apa itu dia ceritanya begini. Itu kan waktu itu pelatihan itu di, kalau nggak salah di Magetan itu pelatihan itu praktisinya banyak. Itu waktu itu ada peserta 110-an ada itu kan posisi kiai memberikan materi, ada yang reaksi, sudah frontalnya luar biasa. Kebetulan saya yang mendampingi beliau, saya kondisikan ini dievakuasi ke tempat lain biar nggak mengganggu proses pelatihan gitu. Terus dari pihak panitia dikasih ruang sendiri kan, besar juga itu kan di pondok itu, kasih ruang sendiri. Tapi saya juga ini melihat dari perlakuan dan penanganan ini, saya ini kayak nggak terima gitu loh. Itu kan frontal gitu, dikeroyok itu kan. Oh, yang royok itu panitia? Iya, dari panitia. Panitia itu praktisi apa bukan? Ya kebetulan praktisi juga. Oh, praktisi juga. Sampai diangkat lehernya sampai kayak kelinci gitu. Tangan sini sama ini sebelahan itu ngangkat itu. Masih pegang kaki ya kayak kelinci di lehernya ini. Saya itu gimana lihat itu langsung gini, langsung kayak pengen marah, pengen ini kok kejem kok gini. Ini penanganan apa ini, saya bilang gitu kan dalam hati gini, wah gimana ini. Padahal sampean ketika ikut kiai enggak pernah ya penanganan? Enggak pernah, beliau belum pernah. Beliau penanganan sangat lembut beliau. Terus akhirnya kan saya memberanikan diri kan, langsung ditangani itu. Ada 10 praktisi ada itu, ditonton banyak orang juga kan. Banyak orang-orang yang melihat juga kan. Kalau melihat ya ada orang 30-an ada itu yang sama yang melihat itu sama praktisinya. Kebetulan udah ditangani yang ini yang kodam ini tetep itu. Kan mau menyerang kiai. Maunya kan nyerang kiai. Terus akhirnya kan saya nggak tahu, saya punya keberanian itu kan, langsung itu kan sudah cukup itu. Saya bilang itu sama panitianya, sudah cukup hentikan, tolong Tat, hentikan, cukup, biar menghadapi saya bilang gitu. Biarin menghadapi saya, lepasin. Terus itu menyerang. Iya, terus kan langsung berhadapan dengan saya kan, langsung pada minggir itu, semua minggir kan. Yang lain minggir, iya, praktisi yang lain saya gitu kan, saya agak marah juga kan, saya keras ngomongnya. Langsung minggir, udah kayak di kurung gitu kan. Iya kan, kayak lihat tarungan ayam itu. wah saya samain sama yang frontal. Iya, sama frontal itu yang pasien itu. Akhirnya kan langsung mau menyerang saya kan, saya cukup saya punya Allah, nggak punya ilmu apa-apa, nggak ada tenaga dalam ini, nggak ada. Langsung saya hentakkan kaki, saya cuma batin ini bismillah, kaki saya hentakkan di lantai, langsung terpental itu, gitu kan. Pada waktu terpental, setelah terpental sadar benda itu? Terpental gitu langsung sadar, terpental habis itu langsung sadar kan, langsung banyak orang kan kagum, mungkin heran gini kan. Wah, ini apa ini, baca apa. Saya gini aja, rahasia saya bilang. Padahal saya nggak baca apa-apa karena yakin karena keyakinan saya langsung gini Pak, langsung saya gini kan, itu kan langsung terpental, langsung sadar kan, langsung saya pegang itu, udah cut mana, saya itu betulnya nggak sombong, bukan nggak ini sombong saya, karena mereka sombong duluan, saya dimulai. Mereka kan ini dari ini ada jin ini dan sebagainya, ABC semua disebutin, kebun binatang semua disebutin, katanya sudah hilang, sudah bersih. Kenapa kok sudah bersih? Kenapa kok ada pelatihan? Kok frontal, kok kesurupan? Itu bukan bersih itu. Langsung saya bilang, mana bersih mana? Itu lihat tuh, A, B, C, D, ada semua. Saya bilang itu. Saya bilang ini, kamu nggak usah berhadapan dengan guru saya bilang. Hadapi dulu muridnya, saya bilang gitu. Kamu belum kelas guru saya bilang. Langsung saya gitu kan. Yang keseruan itu langsung saya gitu kan. Banyak orang yang melihat tuh,
pasti terheran padahal saya nggak baca apa-apa. Barokah. Cuma keyakinan saya, takdim saya kepada guru gini. Barokahnya guru ya. Setelah itu banyak orang yang Iya, itu kan langsung saya juga mau cerita ini sebetulnya juga kurang adab juga. Kebetulan kan ada praktisi juga kan dari, saya nggak menyebutkan daerah kan. Ada praktisi pada waktu itu juga praktisi. Iya, seorang habaib. Waktu kan lihat itu kan langsung, Mbah saya berguru sama jenengan ya. Waduh beb, saya ini ilmunya Datuk Antum itu beb. Saya nggak berani beb, mohon doa jenengan aja beb. Sampai sekarang Habib itu kalau sama saya udah siap komandan gini-gini, waduh saya nggak enak padahal. Sekarang jadi praktisi. Jadi praktisi, beliau jadi praktisi. Sampai sekarang komandan. Eksis beliau. Siap komandan ini ya, berawal dari kasus yang segitu sampai pada akhirnya menjadi yang seperti itu. Iya. Memang kadang kalau ketika sama tidak merasa punya apa-apa. Iya. Tapi ketika Allah memberikan sesuatu ilmu yang sedikit, tapi karena Allah yang memberikan maka akan menjadi besar di manusia kan gitu. Iya. Itu sedikit ilmu padahal itu ya. Kalau padahal nggak punya gitu, apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi karena barokahnya dengan hikmah kepada guru. Memang hikmah itu penting. Ilmu tanpa ada hikmah maka ilmu itu tidak akan sejalan. Tapi ketika hikmah barokatul ilmi bil hikmah itu ilmu akan dengan sendirinya nanti bisa mengalir ya. Tanpa sadar kan sampean? Ya nggak sadar ibaratnya. Saya juga nggak percaya. Saya itu habis itu kejadian itu terus saya kan ke belakang kan, ke kamar mandi itu. Saya senyum-senyum sendiri, maksudnya bukan langsung saya kok bisa ya? Kok bisa? Saya mikir terus. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri. Itu nggak bisa pakai logika itu, saya nggak bisa mikir lagi. Maksudnya kok bisa? Tapi saya berpikir seandainya itu terulang lagi mungkin nggak bisa. Nah itu kan istilahnya kan mungkin seperti mungkin apa takdir untuk pembelajaran yang ada orang-orang di situ. Saya walau alam juga saya nggak ngerti juga. Ya bisa jadi itu memang bisa menjadi pembelajaran bagi orang yang mau mengambil hikmah itu. Untuk mengambil yang di situ, yang hadir di situ mungkin itu. Iya. Jadi pada poinnya sampean itu di situ mungkin dikasih hal yang seperti itu biar mereka itu sadar kan gitu. Iya. Yang tujuannya dari awal itu ingin menampakkan ilmu-ilmunya. Tanpa ada menggaitkan Allah dalam hatinya, akhirnya mereka itu malu sendiri. Sampean tinggal gini tok aja digentakkan kakinya. Mereka kan yang mulai, ini sudah ditangani ini tinggal satu tok ini ngomong bla 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 bla, tapi penangannya keroyokan gitu kan. Ini berarti kan di sini poin-poinnya diantaranya bagi praktisi. Praktisi itu tidak harus praktisi itu orang yang pintar kayak gini, tapi kalau dia itu tidak pintar menahan hawa nafsunya, bisa jadi kalah dengan orang yang meskipun bodoh tapi dia itu lebih menjaga hawa nafsu dan mendekatkan pada Allah, kan seperti itu ya. Mantap. Ini saya benar-benar mantap ini ya. Lain waktu banyak sebetulnya kasus-kasus yang ini nggak terespons, yang pengalaman yang ini unik-unik. Ya mungkin saat ini ini juga nanti kan bisa jadi tambahan ilmu bagi mereka. Mungkin memang cukup sekian dulu kan gitu. Kalau dikasih semua nanti mereka itu banyak yang sakti nanti ya. Kan bahaya juga ini. Takut sakti langsung sakti. Takut saktinya nggak melewati jalur kan gitu, bahaya nanti. Akhirnya terbawa oleh jin yang ada. Akhirnya nafsu bahaya. Yang paling susah memang itu. Semoga aja bisa memetik hikmah dari kisah dari sampean itu yang pada awalnya dikarenakan terpaksa dan akhirnya bisa menolong orang dan terus membantu orang lantaran sampean punya nazar ketika anaknya sudah sembuh nanti saya akan hikmah. Lah hikmah ini yang tidak bisa dicari kecuali dia itu melaksanakan. Dan hikmah itu bukan karena orang itu terlalu dekat dengan orang yang tapi karena memang betul-betul hikmahan itu. Seperti itu ya, semoga saja kita bisa memetik hikmah dari cerita dari Pak Suroto, dan ini semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya cukup sekian dulu pengalaman tim SRA wawancara atau podcast dengan salah satu praktisi senior. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.